وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da aqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. طيب أحسنت. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu lailatus siyam pada malam as-siyam. Baik. As-siyam di sini apakah umum di seluruh siyam atau di Ramadan? Nah, di hari puasa di sini apakah maksudnya di sini puasa Ramadan saja atau puasa seluruhnya walaupun di Rajab, hari Rajab gitu. Coba dibaca tafsirnya qala al-mufassir atau qala al-mufassirun. Qala al-mufassirun hafizahumullah abahallahu lakum fi layali syahri Ramadan jima'a nisaikum. Baik, ahsant. Abahallahu lakum fi layali syahri Ramadana jima'a nisaikum. Jadi Allah membolehkan malam-malam bulan Ramadan untuk menjima istri-istri. Karena pada awalnya tidak diperbolehkan. Ya, maka ketika di Madinah di sini diperbolehkan, bukan diperbolehkan. Di waktu nuzulnya ayat ini diperbolehkan, dan itu untuk mempermudah urusan kaum muslimin ya, karena apalagi orang-orang Arab antum tahu sendiri ya gitu. Jadi mereka enggak tahan. Dan ada sababun nuzulnya juga untuk ayat ini. Baik, kemudian qala Allah Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, coba dibaca. Hunna sitrun wa hifdzul lakum wa antum sitrun wa hifdzul lahun. Ahsant. Hunna yaitu mereka para istri, sitr dan hifdz lakum. Ini libas di sini memiliki dua karakter. Sitr dan hifdz. Ya, ditafsirkan di sini libas ada dua karakter, sitr dan hifdz. Apa makna sitr, apa makna hifdz? Sitr nutupin, hifdz menyimpan. Iya. Dua ini harus ada, ikhwan. Orang kalau misalnya berusaha nutupin tapi pengen enggak mau menyimpan akan keluar juga pada waktunya. Ya enggak? Jadi ditutup untuk supaya tidak terlihat sama sekali. Dan juga menyimpan agar tidak bocor sama sekali gitu. Ya, jadi dan juga sebaliknya wa antum sitrun wa hifdzun lahun.
Ya, sehingga suami maupun istri maka haram atas mereka berdua untuk menceritakan aib atau problematika rumah tangga ke pihak lain, kecuali jika ada maslahat yang lebih besar. Ya, misalnya masalah perceraian atau lainnya gitu, yang tidak memungkinkan untuk diteruskan, maka boleh musyawarah. Sebagaimana dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah, insyaallah pada waktunya kita bahas. Qala Allah Ta'ala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah mengetahui bahwa kalian tadinya takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian, artinya tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Fataba 'alaikum, tapi dia menerima taubat kalian, wa 'afa 'ankum, memaafkan kalian. Coba dibaca. Alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum bimukhalafati ma harramallahu alaikum min mujama'ati nisa'i ba'da al-isya'i fi layalis siyam wa kana dhalika fi awwalil islam fataballahu alaikum wa wassa'a lakum fil amr. Baik. Allah mengetahui annakum kuntum takhununa anfusakum, kalian mengkhianati diri kalian. Ya, mengkhianati diri kalian. Di sini dibahas, dibaca di Indonesia, ya, kalian tidak dapat menahan diri kalian. Maksudnya apa? Mukhalafah, pelanggaran yang terjadi yang Allah haramkan ketika itu di awal Islam. Mujama'atun nisa'i ba'dal isya fi layalis siyam, menjima para istri setelah isya. Nah, itu kan memang waktunya gitu kan. Tapi ketika itu tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian puasa wisal, maka nggak tahan, sebagian dari sahabat nggak tahan. Nah, kira-kira Allah tahu nggak bahwa sebagian sahabat nggak tahan? Tahu pastinya, Allah tahu, Maha Ta'ala, alim bikulli syai'in alim. Tapi terjadi. Allah takdirkan secara kauniyah terjadinya itu. Walaupun secara takdir syar'i itu dilarang. Tapi betapa banyaknya takdir kauniyah yang bertentangan dengan takdir syariah untuk penegakan hukum baru dari takdir syariah agar lebih bermaslahat pada manusia. Ngerti nggak maksudnya? Betapa banyaknya takdir kauniyah yang bertabrakan dengan maksud dari takdir syariah, bukan bertabrakan sih bahasanya, tidak sesuai dengan takdir syariah, tapi tujuannya untuk menjadikan adanya pembaharuan takdir syariah yang lebih bermaslahat kemudian. Enggak. Ketika itu dilarang jima di malam Ramadan. Ini syariah, hukum syar'i. Tapi secara kauni takdirnya gimana? Terjadi itu pelanggaran. Akhirnya Allah menurunkan hukum berikutnya, hukum syar'i berikutnya. Mana yang lebih berat hukumnya? Awal apa kemudian? Awalnya. Maka lebih bermaslahat kemudian. Oke? Dan pasti Allah Ta'ala ketika mentakdirkan sesuatu ada hikmahnya pastinya. Dan Allah Maha tahu siapa yang melanggar, siapa yang Maha tahu. Taib, kemudian fataba 'alaikum wa wassa'a lakum fil amri. Allah menerima taubat kalian dan memperluas perkara. Baik, kemudian qala Allah Ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silakan bashiruhunna. Kalian silakan campurilah mereka para istri itu, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan padamu. Coba dibaca tafsirnya. Fal'an jami'uhunna watlubu ma qaddarallahu lakum minal aulad. Baik, ahsant. Fal'ana jami'uhunna fi'l amr. Fal'ana jami'uhunna. Berarti perintah untuk menjima istrinya. Pertanyaan ikhwan, ini kan perintah ya? No. Sekarang jimalah mereka istri-istri itu. Ini perintah dari Allah Ta'ala. Apakah ini berarti Allah mewajibkan jima pada malam Ramadan? Ini perintah Allah loh.
Enggak, tentu enggak lagi haid lah. Enggak, Pak. Lagi normal, Pak. Ada pengecualian. Itu pengecualian itu, enggak usah dibahas yang itu. Lagi normal ini. Yang jima yuk, lo kenapa, Pi? Ya harus karena ini perintah Allah. Emang enggak ada sih yang kayak gini, enggak ada. Cuman orang ini sok ahli usul fikih kemudian beristinbat nih, fal ana bashiruhunna. Kan al-amrul mutlak yaqtadil wujub ya, perintah harus wajib jima nih setiap malam Ramadan. Ini beneran Pi? Ini yang udah nikah, yang belum nikah nggak usah diurus lah. Ini yang udah nikah, Pak. Yang belum nikah biarkan mereka dalam kesendiriannya. Nggak, nih yang udah nikah. Harus jima kita. Ngotot istri, jangan, nggak kuat untuk besok baru bangun sahur, mandi lagi gitu. Itu wajib ini kata Allah Ta'ala, qala Allah, qala Rasul. Al-an fal'an bashiruhunna. Ayo cepat. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Kita cari anak sekarang gitu. Tiap malam bulan Ramadan, kecuali masa haidnya istri. Nah, di sini ada kesalahan ya, makanya kita pernah membahas dalam syarah al-warqat ya, al-amru ba'da an-nahi yarji'u ila ma qabla an-nahi. Perintah sebelum larangan itu hukumnya dikembalikan ke perintah setelah larangan hukumnya dikembalikan ke sebelum terlarangnya ia. Ya, ulang. Al-amru ba'da al-hadri yarji'u hukmuhu ila ma qabla an-nahi. Perintah setelah larangan ya, perintah setelah larangan maka hukumnya kembali ke bagaimana hukum sebelum terlarangnya ia. Sebelum jima itu dilarang di bulan Ramadan, hukum jima apa di bulan Ramadan? Boleh-boleh aja kan? Maka boleh. Boleh dari segi apa? Pengizinannya. Ya. Tapi Ustaz, apakah bukannya hukumnya dianjurkan ya Ustaz? Karena kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di kemaluan istri kalian ada sedekah. Bukankah dianjurkan? Iya. Jadi hukumnya boleh dari segi perizinan, diizinkannya, dianjurkan dari segi kebaikannya gitu loh. Pahalanya dianjurkan. Begitu ya? Ya. Wallahu a'lam. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa tulubu ma qaddarallahu lakum minal aulad. Di sini juga ada anjuran ikhwan. Mubasyarah itu hendaknya diniatkan untuk mendapatkan anak. Ini di antara tujuannya. Di antara anjurannya bukan tujuannya. Ya tujuannya iya ya. Di antara anjurannya dengan niatan itu. Maka siapa yang melakukan mubasyarah dengan ada niatan wabtaghu ma kataballahu lakum, ikhtiar dia untuk mempunyai anak, punya ataupun enggak, Allah berikan ataupun enggak, dia dapat pahala atas niatan jima dan niatan ibtigha ma kataballahu lakum. Ya begitu. Sebenarnya disebutkan sini. Ma qaddarallahu lakum minal aulad. Baik. Qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baik, baca. Wa kulu washrabu hatta yadhhara lakumun nuru sadiqu al-muntashiru fil ufuqi minal fajr wa yatamayyaza min zalamatil lail. Thumma atimmus siyama bil imsaki anil muftirat ila dukhulil laili bi ghurubi syams. Jadi wa kulu washrabu, silakan makan, silakan minum. Dan juga pengizinan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran. Sampai yatabayyana lakum hatta yadhhara lakum an-nur as-sadiq al-muntashir. Jadi al-khaytul abyad bukan benang putih secara zahir benang putih atau khaytul aswad. Tadi ketika itu ada sahabat yang seperti itu ikhwan, memahami khaytul abyad itu dari pemahaman zahir yang yatabadar fi dhihn al-khayt, padahal ini majaz di sini. Al-khaytul abyad secara hakiki yang ma'ruf yaitu benang putih dan benang hitam dikumpulkan di balik bantalnya. Ntar kalau misalnya waktu fajar dilihat kira-kira tuh benang hitam benang putih udah
kelihatan hitamnya enggak gitu. Itu dulu sahabat kayak gitu memahami. Iya. Ya ini bukan berarti kita katakan sahabat ini jahil, enggak. Ini memang disinilah kita malah justru menjadi bahwa Al-Quran pada asalnya kita pahami yang mutabadir fi dzihn gitu loh. Ya, dari hurufnya bahasa Arabnya zaman itu gitu loh. Bukan mutabadir fi dzihn di kita doang, tapi yang ma'ruf di Arab ketika itu. Namun kemudian Rasulullah SAW mengklarifikasikan maksudnya bukan itu. Iya, maksudnya bukan itu, melainkan al-khaytul abyad di sini maksudnya adalah an-nur as-sadiq al-muntashir fil ufuq fil fajar. Ya, fajar sadiq. Fajar sadiq lah intinya. Wa yatamayyazu min dhulumatil lail, perbedakan dengan pekatnya gelapnya malam. Ala kulli hal, thumma atimmu siyama ila lail. Kemudian atimmu siyama ila lail bil imsak 'anil muftirat ila dukhulil lail bi ghurubis syams. Sempurnakan itu puasa dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sampai masuk malam. Dengan apa masuk malam? Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Nah, baca, fadhal. Wala tujami'u nisa'akum idza kuntum mu'takifina fil masajid. لأن هذا يفسد الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد مدة معلومة بنية التقرب إلى الله تعالى. طيب أحسنت. ولا تباشرهن ولا تجامعوا نساءكم. Jangan kalian, ada larangan di sini, jangan kalian menjima istri kalian dalam keadaan kalian lagi i'tikaf di masjid. Antum mungkin lagi i'tikaf jima. How can this happen gitu. Kok iso kalau bahasa kerennya tuh kok iso. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak lampanja, how could this happen gitu. Bahasa Arab Jawanya kok iso. Nah, cukup gitu. Kok iso. Iya, kok iso. Iya. Bukan wali kota ya. Nah, itu kemudian kok bisa kayak gitu? Ya antum ngebayangin masjid di zaman sekarang. Ya. Masjid zaman sekarang udah bagus itu, terpisah lagi perempuan dan enak lah Pak. Mungkin di ketika itu bisa jadi seseorang tergoda dengan istri yang lagi mengunjunginya, kemudian dia jima istrinya pas lagi i'tikaf. Maka dilarang. Ini larangan bukan berarti sia-sia. Ini melarang sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Ya, ketika itu bisa terjadi. Tapi kalau sekarang mungkin nggak bisa terjadi, ikhwan. Sangat kecil kemungkinannya. Tapi tetap nggak larang ini berlaku? Ya pastinya berlaku. Ya berlaku. Ya jadi kalau misalnya istri kita datangi kita pas lagi i'tikaf, kita di masjid, boleh mungkin ngantar makanan atau ada keperluan obrolan sedikit, boleh. Tapi jangan la tubashiruhunna, jangan dijima. Dan ini juga menunjukkan segala dzari'ah menuju mubasyarah juga dilarang. Cipika-cipiki jangan deh. Istri pakai bedak dulu biar harum. Enggak. Nanti aja insyaallah pas lebaran saya hajar kamu nanti gitu. Gitu. Iya. Ya lianna hadza yufsidu al-i'tikaf. Ini merusak i'tikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha. وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اقرأ. تلك الأحكام التي شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام بمثل هذا البيان الواضح يبين الله يبين الله آياته وأحكامه للناس كي yattaquhu wa yakhshawhu. Ahsant. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Ini semua adalah hukum-hukum ini adalah batasan-batasan Allah yang membedakan antara halal dan haram. Maka jangan kalian dekati. Hatta la taqa'u fil haram, sampai supaya kalian tidak terjerumus ke dalam haram. Bimithli hadzal bayanil wadhihi yubayyinu Allahu ayatihi wa ahkamahu linnas. Dengan penjelasan yang jelas seperti ini Allah menjelaskan tanda-tandanya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya untuk manusia. Tujuannya apa?
kay yattaquhu wa yakhshaw, supaya mereka bertakwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Anda lanjutkan ayat berikutnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sebagian dari diri kalian, yaitu teman-teman kalian, dengan cara yang batil. Coba dibaca sampai akhir. Qala al-mufassirun hafizahumullah wa la ya'kul ba'dukum mala ba'din bisababi wa la ya'kul ba'dukum. Ahsanalaikum. Wa la ya'kul ba'dukum mala ba'din bisababi batil kal yaminil kadhibah bisababin batilin. Ahsanalaikum. Kal yaminil kadhibah wal ghasab was-sarqah warishwah war-riba wa nahwi dzalika wa la tadfa'u bi amwalikum ilal hukam litakulu an tariqit takhasumi amwala ta'ifah minan nasi bil batil wa antum ta'lamuna tahrima dzalika 'alaikum. Ahsant. Wa la ya'kul ba'dukum mala ba'din bisababin batil. Jangan sebagian dari kalian itu memakan harta sebagian lainnya dengan sebab yang batil, yaitu dengan sebab, ya, dengan perantara, dengan cara yang tidak benar, seperti al-yamin al-kadzibah. Seperti apa? Sumpah dusta itu dalam hal apa? Coba. Baik dalam penegakan hukum di kehakiman pengadilan, sumpah dusta bisa, atau dia yang lebih kecil dari itu, yang biasa ada di kalangan Arab ketika itu, yaitu yang disebut talfiqus sil'ah, namanya talfiqus sil'ah. Afwan, tanfiqus sil'ah pakai nun. Tanfiq as-sil'ah. Tanfiq as-sil'ah itu artinya adalah, yaitu al-halif bil yamin al-kadzibah likai supaya dibeli harga barangnya, likai yushtara. Ya, jadi bersumpah dengan sumpah palsu. Wallahi ini modal ana segini gitu loh. Wallahi ini modal ana segini, untuk mendapatkan keuntungan dia bohong padahal modalnya enggak segitu. Iya. Tanfiqus sil'ah ini al-halif bil yamin al-kadzib. Jadi memang beda antara orang yang bersumpah bohong dalam dagangnya dengan orang yang bohong dalam dagangnya. Ya, bohong dalam dagangnya ini jelas dusta, enggak boleh, enggak berkah, dan bisa jadi akadnya tidak sah. Tapi kalau sampai pakai nama Allah, ini lebih buruk lagi, jauh. Iya, lebih buruk lagi. Dan itu banyak di pedagang-pedagang Arab zaman dahulu. Ya, pakai wallahi di atas nama Allah. Hati-hati di sini. Apalagi jual madu. Ya, jual madunya palsu. Udah gitu di labelnya ditulis kata Rasulullah madu. Ya Allah, ini kurang ajar ini. Madunya palsu. Gula manis, orang mau nyembuhin penyakit gula malah nambah gulanya. Udah gitu di kemasannya ada tulisan Rasulullah SAW bersabda. Wah, ini parah ini orang. Jenggotan lagi. Aduh, apa artinya dia ngaji sunnah kalau misalnya kayak gitu kelakuannya? Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini mengatasnamakan agama Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan bohong pula. Nauzubillah min dzalik. Al-ghasab. Merampas. Di Indonesia itu ada begal, rampas, rampok, copet, banyak lah. Semua disamain itu mirip-mirip. Tapi dalam syariat antum dibedakan antara ada sariqah, ada ghasab, ada intihab, ada ikhtilas. Wah, ini kalau Anda panjang, jangan sekarang deh. Enggak bisa sekarang. Panjang. Karena sariqah beda, ghasab beda, intihab beda, ikhtilas beda. Beda semua. Beda nama, beda cara, beda hukum, beda konsekuensi juga, ikhwan. Iya, dan kadarnya juga beda-beda. Nanti kapan-kapan di fikih aja lah insyaallah itu. Ya. Al-ghasab ini, tapi ini ghasab adalah merampas barang di depan pemiliknya dengan paksa. Itu ghasab. Iya, ghasab. Enggak tahu Indonesia itu apa? Enggak mesti nodong, Pak. Misalnya sendal nih, saat Anda tiba-tiba dipakai, punya Anda itu. Enggak buat Anda. Dia langsung pergi, ini ghasab namanya. Ini bukan sariqah,
Karena bedanya dengan sariqah itu ikhtifa dari maudhi' hirzihi, yaitu cara ngambilnya itu diam-diam gitu. Kalau ini kan terang-terangan. Ini ghasab. Ghasab bisa ghasab secara makna, secara ghasab tanah. Tuh ghasab tanah banyak tuh sekarang. Yaitu pacok tanahnya dipindah, digeser. Ini ghasab maksudnya. Dan orang tahu dia telah merampas tanahnya, ini ghasab. Merampas, tapi enggak semua merampas ghasab. Ada kalanya merampas itu intihab. Intihab, Pak. Intihab merampas juga. Kayak misalnya ibu-ibu bawa dompet biasa kan. Lagian apa sih ibu-ibu bawa dompet gede banget gitu kan? Salahnya dia. Apa tas apa dompet gede banget, atau ibu-ibu dompet pegang gede dompetnya tuh. Pegang aja ke pasar kaget tuh. Ya, kemudian tiba-tiba ada pemuda set gitu kan. Jambret, merampas juga namanya. Ini intihab. Kan jadi ada ngejelasin semuanya. Baik, was-sariqah. As-sariqah tadi udah dijelaskan. Ar-rishwah karena waktunya mepet banget. Ar-rishwah ini antum tahu lah ar-rishwah ya, nyuap. Ya, nyuap. Bahasa kita nyuap. Ar-riba wa nahwi dzalik. Wa tudlu biha al-hukam wa la tadfa'u bi amwalikum ila al-hukam litakulu an tariqit takhasumi amwala ta'ifatin minan nasi bil batil. Antum menyuap ke hakimnya supaya antum dimenangkan dalam kasus ini. Nauzubillah min dzalik. Padahal antum adalah posisi orang yang bersalah atau orang yang merampas atau merampok atau mencuri dan seterusnya. Ya. Wa antum ta'lamun wa antum ta'lamun tahrim dzalika 'alaikum. Kalian tahu pengharaman hal tersebut. Ya begitu ya ikhwah sekalian. Ya untuk masalah nanti ghasab, yamin, kadhibah, sariqah, rishwah, ikhtilas, intihab dan seterusnya itu nanti pada suatu insyaallah di matan Abi Suja mudah-mudahan bisa Anda bahas pada waktunya insyaallah taala. Di masalah biasa berkaitan dengan masalah al-hudud, hukum-hukum had, ya, atau hukum qisas. Biasanya ada kayak gini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.